Di mana ada nih seorang wanita asal Bogor yang mengalami perdarahan usai malam pertama dengan suaminya. Dia melakukan malam pertama ya, penetrasi untuk malam pertama, dan pada saat itu ia pun mengalami perdarahan. Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Dr. Andi Official. Dan pada video kali ini aku akan balik lagi di segmen info sehat, di mana aku akan memberikan kalian informasi terkini lagi gitu ya, yang cukup menarik buat kalian simak gitu guys. Dan seperti biasa ya, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, baru nemuin channel ini gitu ya, kenalin, ini merupakan channel yang akan memberikan kalian banyak banget informasi, khususnya informasi kesehatan yang pastinya ya. Jadi apabila kalian tertarik pada channel ini, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload ya minggunya di channel ini, karena memang setiap minggunya itu akan ada video-video baru yang pastinya cukup menarik buat kalian simak guys, supaya kalian nggak ketinggalan informasi lah ya. Emang apa sih yang terjadi di dunia ini gitu guys. Makanya jangan lupa tekan tombol notif pada akun kalian, jadi kalian itu bisa dapat notif apabila aku upload video baru gitu. Dan baiklah, nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Iya guys, pada video kali ini aku akan ngebawain informasi yang berasal dari Bogor, di mana ada nih seorang wanita asal Bogor yang mengalami perdarahan usai malam pertama dengan suaminya, hingga wanita ini itu harus transfusi darah guys, karena memang perdarahannya itu menyebabkan dia itu kehilangan banyak darah guys ya. Bagaimana ceritanya? Kita langsung aja ke beritanya guys. Nah, karena informasi ini itu juga diunggah ya di akun TikTok pribadi pasien itu sendiri, jadi kita sebutin aja namanya ya, karena memang ya pasien sendirilah yang sudah menceritakan di akun TikTok pribadinya guys. Wanita ini bernama Nurul dan ia mengaku kejadian tersebut membuatnya hampir trauma ya, dimana ia menceritakan bahwa kejadian itu bermula saat ia selesai melakukan resepsi pernikahannya pada 4 September lalu guys. Saat itu ia itu melakukan ya seperti hubungan baru pada umumnya lah. Dia melakukan malam pertama ya, penetrasi untuk malam pertama, dan pada saat itu ia pun mengalami perdarahan usai dia melakukan malam pertama dia guys. Awalnya ia mengira hanya robekan selaput darah aja nih, seperti yang biasa dialami lah oleh kebanyakan wanita saat melakukan hubungan mantap-mantap pertama kalinya gitu. Namun darah tersebut mengalir selama beberapa menit hingga membuat wanita ini pingsan guys. Tak lama kemudian wanita tersebut pun segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut. Dan setelah diobservasi dan dicek juga nih laboratorium gitu ya, dicek darah, dan hasilnya HB wanita ini itu cukup rendah ya, sehingga membutuhkan transfusi darah guys. Tapi sayangnya rumah sakit yang mereka datangi itu tidak melakukan transfusi darah nih, karena mungkin ya stok darah juga nggak ada di situ gitu ya. Jadi wanita ini pun itu dirujuk di salah satu rumah sakit di Jakarta lah yang bisa melakukan transfusi darah, dan juga stok darah juga ada di sana guys. Dan for information aja, pada saat dicek lab ya, dicek darah, HB wanita ini itu berjumlah 6,4 lah, dimana HB normalnya bagi kita khususnya wanita itu adalah 12. Jadi memang cukup banyak space-nya gitu ya, karena memang apabila HB kita itu di bawah 10 itu udah ada indikasi transfusi guys untuk kita gitu. Tapi apabila HB kita itu kurang di angka 10, 11 gitu ya, walaupun itu sudah termasuk anemia gitu ya, anemia ringan, tapi kita itu tidak begitu dianjurkan untuk melakukan transfusi. Akan tetapi apabila HB kita itu di bawah 10, misalnya seperti wanita ini 6,4, itu sudah ada indikasi untuk mendapatkan donor darah dari orang lain gitu guys, karena memang tubuh kita itu akan cukup berat lah ya untuk membentuk HB baru ya, untuk membentuk hemoglobin baru dengan kadar jumlah yang cukup besar gitu. Makanya apabila HB seseorang itu di bawah 10, itu juga sangat dianjurkan untuk mendapatkan transfusi darah agar HB seorang pasien itu bisa naik dengan cepat guys. Hingga saat ini, wanita berusia 21 tahun ini itu belum mengetahui nih penyebab dari kejadian tersebut. Namun, ia mengatakan bahwa saat pemeriksaan awal, ada luka dalam yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi pada saat dilakukan pemeriksaan ya terhadap wanita ini, dokter itu sudah mengatakan lah, kemungkinan itu ada luka di dalam yang menyebabkan perdarahan yang tidak berhenti ini gitu. Karena memang pada saat diperiksa ya, tidak adanya didapatkan luka-luka yang cukup fatal di area luar area intimnya. Maka dari itu dokter spesialis objinnya juga itu menduga adanya luka yang ada di dalam
yang cukup besar gitu mungkin ya, yang menyebabkan perdarahan yang cukup hebat ini gitu. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan juga dokter nggak terlalu memeriksakan terlalu dalam ya, karena ditakutkan pada saat proses pemeriksaan yang terlalu dalam ini perdarahannya itu makin terbuka gitu. Makanya dokternya itu menangani hal-hal yang bisa ditangani aja dulu tanpa memperparah luka yang sudah terjadi gitu guys. Menanggapi kejadian tersebut, dokter spesialis obstetri ginekologi yaitu Dr. Dinda Derdamesya, spesialis obgyn, menjelaskan bahwa perdarahan malam pertama itu sebenarnya hal yang normal gitu. Dengan tanda kutip, jika darah yang keluar itu tidak terlalu banyak dan juga berhenti dengan sendirinya. Namun berbeda halnya apabila darah yang keluar itu terlalu banyak, bahkan pasien bisa mengalami gejala-gejala anemia ataupun kurang darah gitu. Makanya apabila hal itu terjadi, berkonsultasilah ke dokter untuk melihat penyebab dari perdarahan yang terjadi pada kalian guys. Karena ditakutkan adanya luka di dalam area intim dan juga di bawah mulut rahim yang seringkali terjadi pada saat berhubungan suami istri. Di dalam medis, keadaan ini itu disebut dengan postcoital bleeding akibat laserasi pada area intim. Biasanya laserasi ini itu terjadi pada area posterior portion cervix. Dan perdarahan ini itu sering terjadi tuh pada orang-orang yang melakukan hubungan suami istri yang cukup agresif. Dan oke, sekian aja video kali ini. Aku harap video kali ini itu bisa menghibur kalian, bisa memberi manfaat ke kalian. Dan sebenarnya juga kalian bisa komen di bawah apabila kalian punya pertanyaan-pertanyaan seputar video ini, ataupun di luar konteks video ini juga kalian bisa banget buat nanya-nanya di kolom komentar guys. Nanti juga aku akan sempetin buat bales semua komenan kalian guys. Dan juga kalian bisa komen di bawah apabila kalian punya ide untuk video ke depan. Kalian bisa langsung komen aja di bawah juga guys. Dan seperti biasa guys, kalian bisa like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini guys. Follow aku juga di Instagram @dr.andi_setiawan karena aku juga cukup sering men-share beberapa informasi di sana juga guys. Oke guys, sekian, terima kasih. See you in the next video. Bye bye.